Museum Bekasi Gedung Juang 45. Bangunan bersejarah yang sudah tak asing lagi, terutama bagi Anda yang tinggal atau sudah pernah berwisata ke Bekasi. Namun, tahukah Anda bagaimana sejarah dan kearifan lokal Bekasi yang dipamerkan di dalamnya? Menurut catatan sejarah, gedung ini dulunya bernama Landuis Tambun, yang dikenal sebagai gedung tinggi oleh warga setempat. Gedung Juang 45 Bekasi dijadikan tempat pertahanan oleh para pejuang kemerdekaan pada masa Perang Kemerdekaan melawan Belanda. Setelah kemerdekaan, Gedung Juang 45 Bekasi digunakan sebagai kantor Kabupaten Jatinegara dan Pusat Komando Pertahanan Wilayah Republik Indonesia. Saat ini, Gedung Juang 45 Bekasi sudah berubah menjadi museum digital. Ruangan pertama di museum adalah Hall of Fame yang menampilkan potret Bupati Bekasi dari masa ke masa, mulai dari foto beserta biodata dan patung kecil diorama dapat dilihat di ruangan ini. Dalam Hall of Fame ini, kita dapat melihat profil para Bupati Bekasi sejak tahun 1950 hingga saat ini. Di antara mereka, terdapat Bupati Bekasi yang memimpin proses revitalisasi Gedung Juang 45 dan meresmikan Museum Bekasi, yaitu Bupati Eka Supriya Atmaja. Beliau menjabat sebagai Bupati Bekasi antara tahun 2019 hingga 2021. Di ruangan selanjutnya, kita langsung disuguhkan dengan smart table yang mendeskripsikan Bekasi pada masa prasejarah. Di ruangan ini terdapat banyak fosil dan peninggalan artefak pada masa prasejarah Bekasi. Selanjutnya, di ruangan ini kita disajikan sejarah Bekasi sebagai peninggalan ibu kota Kerajaan Tarumanegara. Menariknya, terdapat interaktif digital book yang menceritakan Bekasi di bawah masa kepemimpinan Raja Purnawarman.
Di belakang saya sudah ada alat proyeksi bernama Augmented Reality atau AR Wall yang menampilkan sejarah Kerajaan Sunda. AR ini juga mengajak pengunjung untuk bermain virtual games tentang penobatan Raja Sunda hingga kehancurannya. Cara menggunakan AR ini adalah dengan berdiri di atas lingkaran merah dan medianya akan mulai menceritakan sejarah Kerajaan Sunda. Lebih lanjut, kita bisa bermain menggerakkan kapal dengan cara mengangkat tangan, yaitu mengangkat tangan kanan untuk belok ke kanan dan mengangkat tangan kiri untuk belok ke kiri. Wah, seru ya! Mari kita lihat kembali sejarah Bekasi di bawah kekuasaan VOC. Ruangan ini akan memberikan informasi tentang VOC dari awal pendiriannya hingga masa kejayaannya, dan termasuk kebangkrutan yang dialaminya dan perubahan namanya menjadi Hindia Belanda. Ada satu kisah menarik tentang sosok yang dianggap sebagai Robin Hood dari Bekasi. Dia bernama Entong Tolo. Di Museum Digital Gedung Juang 45 Bekasi, kisah ini ditampilkan dalam animasi wall. Dijelaskan bahwa Entong Tolo adalah seorang bandit yang membagikan sebagian hasil rampokannya kepada petani. Kalau tadi kita disuguhkan dengan animasi wall, di ruangan ini kita lagi-lagi disuguhkan dengan media digital yang memperlihatkan informasi Bekasi pada masa kolonial Inggris dan Jepang. Museum Gedung Juang 45 Bekasi menyimpan sejarah panjang, budaya kaya, dan kearifan lokal yang perlu kita kenali. Pembentukan dan perkembangan Kabupaten Bekasi juga punya cerita. Di baliknya, ada tokoh-tokoh hebat yang memperjuangkannya. Beberapa di antaranya adalah perjuangan Kiai Haji Nur Ali Singakarawang Bekasi dan juga Khairil Anwar. Salah satu kearifan lokal Bekasi adalah pakaian khas tradisional pengantin Bekasi, kembang gede abangan. Batik khas Bekasi, batik Tarawang. Mari kita lestarikan warisan budaya dan kearifan lokal. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Simpan dan lestarikan
kearifan lokal. Sebab di dalamnya terkandung kebijaksanaan bagi generasi mendatang.